Ayo dibaca bareng-bareng ayat berapa ini? 86, 87 ya. 86, 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ashtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffatu anhumul adabu wa la hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, monggo siapa dibaca? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika utawi mengkono-mengkono mayaf'alu iku waladina wong akeh istarawu kang nginjile sapa waladina Ngijoli. kang ngijoli sapa waladina wal hayatat dunya den ijolaken ing urip ana ing alam dunya bil akhirati ngijoli kelawan akhirah fala yukhaffafu mongko ora den entengaken anhumu saking aladina sapa ngadabu siksa walahum lan ora ana utawi aladina yung soruna dan tulungi sapa aladina. Ya, lanjut siapa? Walaqad. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan yakti teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alaihi salam alkitaba ing kitab wa qafaina lan nganut bureni sapa ingsun mimbadihi saking sakwise Nabi Musa birusuli kelawan pira-pira utusan wa ataina lan maringi sapa ingsun Ngisa ing Nabi Ngisa alaihi salam Ngisa bin Maryam Ngisa ing Nabi Ngisa ibni Maryam putra jalere Siti Maryam al-bayyinati ing pira-pira tanda wa ayadnahu lan paring kekuatan sapa ingsun ing Nabi Ngisa biruhil kudusi kelawan ruh suci
apa? Suci. Nah, opo afakul lama? Hah? Oh, afakul lama ono to semongso mongso semongso. Ja'akum nekani ing sira kabeh rasul sapa rasulan utusan bima kelawan barang la tahwa kang ora seneng opo angfusukum pira-pira ati ira kabeh istakbartum mongko padha gumedhe sira kabeh fafariqon mongko ing pep 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 Apa? pepa pepanetan kadzabtum padha gorohaken sira kabeh wafarikon lan mongko ing pepanetan liya taktuluna padha mateni sira kabeh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi kita masih melanjutkan terkait ini ya, terkait orang Yahudi atau keburukan-keburukan Bani Israel. Tapi sebenarnya karena Quran itu tujuan diturunkannya itu untuk semua manusia sampai hari kiamat itu ya. Berarti kalian harus hati-hati. Setiap ayat meskipun turunnya itu kepada kelompok-kelompok tertentu, itu juga bisa ditujukan kepada kita kalau kita melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Meskipun awalnya ini ayat ini turun kepada orang-orang Bani Israel itu ya, tapi enggak menutup kemungkinan kita juga bisa punya kesalahan yang sama dengan mereka. Kalau buat kita mungkin ya semacam apa ya, peringatan itu ya, jangan sampai kita mengulang kesalahan seperti yang dulu dilakukan oleh Bani Israel. Di ayat 85 itu kan sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya itu ya, terkait kesalahan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi itu mereka kan sebenarnya sudah tahu ada aturan kalau sesama Bani Israel nggak boleh saling menyerang gitu ya, nggak boleh melukai, nggak boleh paten-patenan. Ibaratnya kalau kalian sadari itu ya, kalau kalian baca di hadis apa di Quran apa ajaran-ajaran kiai manapun itu kan kita gibahin temen aja nggak boleh itu ya, jelek gitu ya. Suudzon aja jelek, apalagi sampai mateni, apalagi sampai melukai gitu ya. Ya, tapi kalau hanya sekedar menolak permintaan itu kan nggak masalah itu ya. Sana nembaknya nggak pakai modal gitu ya. Tolak aja gitu. Itu nggak apa-apa itu ya. Nah, tapi kalau dalam hal ini ya, kalau dalam hal dulu yang terjadi pada Bani Israel yang tinggal di Madinah itu kan mereka sampai bikin koalisi ibaratnya. Ada ya mungkin ini ya, ada seperti kayak pilpres, hampir mirip-mirip kayak gitu ya. Ada yang koalisinya mungkin sama siapa gitu ya, ada yang koalisinya sama siapa. Nanti sesama koalisi, sama-sama wong Islam itu saling saling tutuk-tutukan gitu ya. Itu kan sebenarnya orang Yahudi itu dilema saat itu ya. Mereka wis kadung duwe koalisi yang kebetulan koalisinya itu sama-sama perang antar satu dengan yang lain. Anggaplah ono wong Islam sing melu Amerika, sing siji melu Rusia gitu ya. Sing siji mungkin deket sama Rusia, yang satu deket sama Amerika. Gara-gara Rusia karo Amerika perang, gelem ora gelem wong Islam kudu melu perang. Nah, gitu. Kejadiannya seperti itu. Nanti mau nggak mau akhirnya Muslim yang pro Amerika kudu paten-patenan karo Muslim sing pro Rusia. Nah mungkin dulu modelnya kayak gitu juga. Jadi akhirnya mereka itu diingatkan oleh ayat sebelumnya itu ya, bahwasannya mereka itu
bunuh-bunuhan yang seperti itu pun bukan ajarannya Taurat gitu ya. Tapi nyatanya mereka lakukan. Maka ada ayat itu ya. Afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. Nek masalah paten-patenan ora di note. Kalau sekarang mungkin ya kayak industri itu ya, industri senjata itu ya. Industri senjata kan yang punya orang-orang beriman semua. Sing duwe pabrike kan ora wong Kristen, wong Yahudi gitu. Wong Islam pun duwe pabrik bedil ora, tapi apa? Pabrik senjata api atau pabrik roket yang dimiliki oleh orang-orang di Amerika atau di Rusia itu kan rata-rata sing duwe nek ora wong Yahudi, wong Kristen. Tapi nyata nih ujung-ujungnya digawe nggo mateni sesama umat beragama itu ya. Sing perang kan nek ora wong Islam ya, wong Yahudi ya, wong Kristen. Meskipun di luar itu ada yang perang lagi gitu ya. Tapi mau bagaimanapun itu mereka itu yang punya pabrik senjata. Jadi mereka itu mendapat keuntungan dari membunuh orang lain. Semakin banyak perang malah semakin kaya itu ya, semakin kaya raya. Makanya masih relevan itu ya ayat yang terkait larangan saling bunuh membunuh. Nyatanya orang bakal rampung itu ya. Mungkin kalau kasus bunuh membunuh antar orang yang dendam itu mungkin wajar itu ya. Tapi kalau ya meskipun itu bukan hal yang wajar itu ya. Tapi ya jenenge wong dendam mesti nek wis tekan puncaknya dendam itu pasti bunuh-bunuhan. Tapi kok kalau ada orang yang sampai membuat dendam itu seperti komoditas itu ya. Seperti alat, seperti sumber cuan itu ya. Akhirnya mereka memfasilitasi orang yang mau dendam ini dibikinkan senjata ben podo tukaran kabeh gitu ya. Akhirnya sing menang sing bati ya sing duwe pabrik senjata. Nah, maka ancamannya wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun itu ya. Sing kaya ngono ki meskipun nang dunya sugih tapi besok ya bakal dibalas kabeh karo Gusti Allah. Nah, maka di sini ayat 86 itu mengingatkan ulaikal ladzina ishtarawu itu ya. Ishtarawu kalau yang kalian baca di kitab itu kan hanya diartikan ngijoli gitu ya. Ngijoli maksudnya ditukar itu ya antara hayat dunia sama bil akhirah. Tapi ada penjelasan yang menarik kalau yang menurut Syekh Sya'rawi itu ya. Jadi beliau itu kalau menjelaskan istaro itu jual beli itu kan yang unik sebenarnya kalau kalian nggak tahu selama ini kalian menyadari atau enggak itu. Kalau kamu mau membeli sesuatu itu kan pasti uang yang kamu pegang itu menjadi tidak bernilai di mata kamu gitu ya. Kalau kamu anggap uang itu bernilai lebih dari yang lain, pasti kamu sayang melepas uang itu gitu ya. Sama kayak kamu kerja pengennya oleh duit. Jebul pas duitnya wis oleh malah diculno, dinggo tuku barang gitu ya. Ketika kamu lagi butuh HP, duit itu menjadi tidak bernilai. Menurut mata kamu, menurut hati kamu yang lebih bernilai itu HP. Kan kayak gitu ya. Atau ketika kamu mau beli mobil, bayangin mobil itu harganya ratusan juta. Eman-eman dipikir-pikir, aku kehilangan duit ratusan juta ya eman-eman. Tapi di mata kamu saat masuk dealer mobil itu kan yang lebih berharga bagi saya itu mobil itu, uang itu sudah tidak ada lagi harganya. Nah, itu yang maksudnya istaro itu ya. Harusnya kan kita melihat akhirat itu adalah hal yang paling bernilai. Tapi ketika di hadapan dunia, pilihan-pilihan dunia, kekayaan, pamor itu ya, atau jabatan, kita itu akhirnya lebih tertarik, lebih condong kepada pilihan-pilihan duniawi dan akhiratnya jadi ora ketok. Nah, itu yang dimaksud di sini istaro. Ya sama kayak kamu kalau ke warung gitu ya. Duit yang kamu pegang itu udah nggak kamu sayang-sayang lagi itu. Mesti ndang pengen kamu uculke, ndang kepengen oleh sesuatu yang pengen kamu beli. Meh tuku martabak itu ya. Coba kamu sekarang posisinya lagi kenyang, mesti ora pengen martabak itu ya. Eman-eman duitnya gitu ya. Tapi kalau kamu lagi lapar gitu ya, mesti duit ini bagi kamu tidak ada harganya, lebih berharga martabak dibanding uang yang ada di
dompet. Itu maksudnya istaro itu kayak gitu. Kalau kita sampai pertimbangan akhirat itu hilang gitu ya, saat kita menghadapi sesuatu, nah itu yang dimaksud seperti di ayat ini, istarawul hayatad dunya bil akhirah. Nah, maka orang yang seperti itu, kalau ibaratnya salah ngambil keputusan itu ya, kalau kita salah ngambil keputusan itu minimal di dunia pasti akan celaka, ya. Maka kecelakaan kita di dunia itu bukan berarti azab, tapi itu adalah akibat buruk dari salah pilihan, ya. Salah mengambil keputusan. Ibaratnya kamu wis ngerti ngesuk mau ujian, siki malah orang nyekel buku gitu ya. Saat kamu besok ternyata orang iso nggarap, itu bukan berarti kamu diazab, bukan. Itu kamu lagi menikmati apa itu? Akibat buruk dari salah mengambil keputusan. Besok di akhirat masih kena azab maning gitu ya. Kena azab karena tadi menyia-nyiakan waktu gitu ya. Jadi kadang kita itu mikir kalau di dunia, ya kadang yang kita salah mikir kan gitu ya. Kadang kalau kita di dunia udah dapat apes gitu ya, udah dapat hal buruk, kita mikirnya di akhirat kita bakal selamat. Padahal enggak itu ya. Itu enggak jaminan. Karena hal negatif yang kita dapatkan di dunia itu bukan berarti azab, itu bisa jadi itu hanya akibat negatif dari salah mengambil keputusan. Yo kayak kamu wis ngerti meh turu malah gawe kopi, gitu ya. Terus ngombe kopi ra iso turu. Nah, itu bukan azab gitu ya. Itu salah mengambil keputusan. Atau sama aja kamu wis ngerti ono cegatan polisi itu ya. Kamu malah pakai motor, orang nggawa helm, orang nggawa SIM. Pajaknya wis mati gitu ya. Terus mentang-mentang kamu sudah ditangkap polisi, terus wis di apa itu denda, terus kamu nganggep di akhirat kamu nggak ada tanggung jawab lagi. Ya enggak, itu di dunia itu kamu baru kena dampak negatif dari salah mengambil keputusan. Engko nang akhirat bisa jadi masih kena pertanggungjawaban lagi. Nah, gitu makanya kita harus hati-hati itu ya. Terutama ketika kita salah mengambil keputusan. Nah, itu ada ulama yang menjelaskannya seperti itu. Ada lagi dalam konteks tertentu, ini ada terkait dengan hukuman gitu ya. Misalnya kita salah gitu ya. Ini yang biasa mungkin terjadi. Misalnya kamu kalau nonton berita, itu kan sering itu ya. Wong korupsi 1 triliun. Hukumannya mung 3 tahun gitu ya. Kudune kan tangannya hilang gitu ya. Nah, itu Quran wis kadung gawe aturan beberapa hukuman kriminal itu hukumannya berat. Contohnya kayak nyolong kok miliaran itu kudune tangan hilang gitu ya, ditugel gitu ya. Atau wong sing mateni wong liya itu kudune hukumannya ya setimpal dipateni gitu ya. Quran wis kadung ngatur ada beberapa kriminal berat memang yang harus dihukum secara berat. Tapi entah kenapa pengadilan di dunia kadang memang nggak bisa memberikan hukuman yang impas atau hukuman yang memang sudah ditetapkan di Quran. Nah, menurut ulama ini kalau ada orang yang di dunia kok kebetulan melanggar kriminal berat, tapi kok hukumannya ringan, nggak sesuai aturan Gusti Allah, nanti di akhirat dia akan dapat hukuman untuk itu nembeli itu ya, nembeli sing biyen urung dihukum itu ya. Ada lagi yang terkait tadi ya, kita kalau dapat hal buruk di dunia itu bisa jadi karena keputusan yang salah, nanti di akhirat masih dihukum lagi gitu ya. Ada lagi yang mengartikan ini konteksnya orang yang dihukum tidak impas, nanti di akhirat dapat hukuman lagi. Tapi apapun itu, yang namanya hukuman akhirat pasti lebih berat daripada hukuman dunia. Maka di sini fala yukhaffafu anhumul adzab. Sing jenenge hukuman akhirat mesti orang ana sing enteng. Walahum yunsurun. Nah, apalagi orang yang memang belum iman itu ya. Belum iman mereka apalagi tidak akan yunsurun itu ditulungi itu ya. Tapi maksudnya ditulungi itu apa?
Ini ada yang beda itu ya. Yang namanya Nasoro itu kamu itu ditolong dari orang yang mencelakai kamu. Beda sama dengan itu ya. Wa malahum min waliyyu wala nasir itu ya. Biasanya kan ada ayat yang wali nasir itu ya. Wali itu disandingkan dengan nasir. Sama-sama artinya itu pertolongan. Contohnya kayak gini, kamu itu kan punya orang tua. Orang tua itu dinamai wali murid itu ya. Kenapa dinamakan wali murid? Nah itu wali ini maksudnya. Itu kalau dalam Quran artinya orang yang memberikan apa yang kamu butuhkan. Nah itu kan orang tua ya. Kamu butuh SPP dikirimi, itu ya. Butuh mangan dikirimi, bayar pondok dikirimi. Tapi orang tua kamu itu tidak bisa menyelamatkan kamu kalau kamu tabrakan di jalan gitu ya. Ya isone kamu tabrakan di situ terus dibayari rumah sakit. Nah itu nggak bisa. Menghindarkan kamu dari mara bahaya orang tua kamu itu nggak bisa. Itu maka ada istilah lain yang namanya nasir. Nasir itu orang yang memang melindungi kamu dari mara bahaya itu ya. Maka kalau setelah nyebut azab itu biasanya ada nasir atau yunsorun gitu ya. Atau kalau sekarang yang lagi perang sama Israel itu siapa? Hizbullah itu loh, Hizbullah itu ya. Kan semboyannya apa itu? Ada kata-kata nasirnya itu kalau nggak salah ya. Nasrum minallahi wa fathun qarib itu ya. Itu kan ayat Quran itu ya. Ada yang sudah hafal di sini? Ada nggak ayatnya? Nasrum minallah wa fathun qarib itu ya. Nasr ini ya. Kalau nasr di sini berarti itu ya, konteksnya kan kamu lagi tukaran karo wong liya itu ya. Kalau kamu diberi nasr, ditulungi, diberi pertolongan itu maksudnya kamu diberi sokongan senjata dan dana gitu ya. Orang mung disemangati tok, ayo semangat gitu ya. Kalau kita kan di Indonesia isone mung ndongake tok gitu ya. Itu bukan nasr yang hakiki ya. Nasr yang hakiki itu ya kamu ngirim duit, yang ngirim senjata gitu ya, komplit gitu ya. Itu maka kadang itu wali disandingkan dengan nasir. Orang tua kita mungkin sebagai wali bisa itu ya, memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Tapi ketika kita menghadapi bahaya, wong tuane dhewe ora iso nulungi, isone mung bayari rumah sakit itu ya. Nulungi nek wis kelewat itu ya. Atau mungkin kalau ini ya, kamu dapat kasus, tapi kamu itu orang tuanya orang berpengaruh ya, jenderal apa DPR itu ya, mungkin bisa itu ya, menyelamatkan kamu dari apa kasus yang menjerat kamu. Tapi kan tetap kamu kena kasus itu ya, nggak bisa terus kasusnya hilang itu nggak bisa. Ya kamu rekoso disit itu ya. Itu maka nggak bisa jadi nasir sepenuhnya, meskipun ada unsur yang bisa terselamatkan. Nah itu maka beratnya di akhirat itu kayak gitu. Fala yukhaffafu sing jenenge enteng-entenge azab neraka itu ora bakal enteng gitu ya. Apalagi mereka yang tidak pernah iman berarti tidak akan bisa tertolong. Nah, ayat selanjutnya juga sama itu ya. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Jadi ada sebuah patokan umum itu ya. Kalau ada umat kok dikirim nabi, berarti itu tandanya umatnya wis rapotnya jeblok banget itu, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kamu itu kalau misalnya bisa pinter tanpa sekolah, mesti dora sekolah itu ya. Cuma kamu itu kan kudu dipaksa sekolah itu ya. Jadi kan ono wong sing sekolahnya pinternya kudu sekolah itu ya. Itu sama. Tujuannya Rasul itu sebenarnya menyadarkan pada basic-basic ajaran kebaikan. Sebenarnya Rasul itu nyadar ke hal-hal sing enteng-enteng gitu ya. Tapi kapan ono umat atau ono kelompok kok dikirim nabi, orang mung siji tapi puluhan, itu ada ulama yang bilang ini tandone berarti akhlaknya jeblok banget itu. Nah, yang diantaranya yang disebut di sini adalah Bani Israel. Nah, ini Bani Israel kan waqaffaina min ba'dihi
birrusul itu ya. Setelah Nabi Musa wafat, ibaratnya mereka itu kan dapat kitab yang namanya kitab Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, itu pun masih dikirim banyak rasul. Setelah Nabi Musa yang kalian hafal Nabi siapa aja? Yang 25 Nabi itu loh. Setelah Nabi Musa ada siapa? Dawud, Sulaiman, Syuaib, Ilyas, Yunus, Yahya, Zakaria. Benar? Itu apa walu? Dawud, Sulaiman, Syuaib, Ilyas, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa. Ya kan terakhirnya Isa ya, walu. Itu yang kita kenal ya. Tapi kalau yang sunnah yang lain kan masih ada itu ya. Sing ora kita kenal ada Nabi Samuel itu ya. Samuel terus Ilyasa itu ya. Anak Ilyas, anak Ilyasa, anak maning Yusa itu ya. Jadi setelah Nabi Musa, pas Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, itu kan bareng ponakane apa ya? Ponakane apa sepupune itu ya. Sing jenenge Nabi Yusa itu ya. Jadi ketika Nabi Musa nanti wafat, yang melanjutkan itu Nabi Yusa. Tapi itu hanya sekedar nabi biasa ya, bukan nabi yang nabi dan rasul itu ya. Yang tidak wajib kita hafalkan itu ya. Tapi kalau dari sejak Nabi Musa yang biasa kita hafalkan, yang termasuk 25 nabi dan rasul itu kan 8 itu ya. Dawud, Sulaiman, Syuaib, Ilyas, Yunus, Yahya, Zakaria, Isa. Nah di sini itu kan problemnya dua itu ya. Ada nabi, ada 2 nabi yang tidak diakui oleh Bani Israel. Yang pertama itu Nabi Isa, yang kedua nanti Nabi Muhammad. Maka di sini Quran itu pengen ngingetin itu ya. Waqaffaina. Waqaffaina itu pakai fi'il madhi apa mudhari? Madhi itu ya. Padahal ini apa ibaratnya? Terkadang Quran itu mengabarkan hal yang akan terjadi dengan bentuk fi'il madhi. Padahal kudunya fi'il madhi itu kan menunjukkan hal yang sudah terjadi. Nah, tapi Quran itu kadang untuk menunjukkan hal yang akan terjadi itu pakai fi'il madhi. Nah, ini sebenarnya ini pengen menunjukkan itu ya, bahwa di kitab Taurat itu sebenarnya sudah memuat nabi-nabi, ibaratnya mungkin sudah ngasih isyarat itu ya. Nabi-nabi setelah Nabi Musa itu bakal masih dikirim nabi-nabi yang lain sampai nantinya akan sampai pada nabi akhir zaman Nabi Muhammad. Nah, tapi nyatanya di antara nabi-nabi yang dikirim itu ada yang tidak diimani, ada yang diimani tapi balelo, atau bahkan ada yang diimani tapi dibunuh gitu ya. Maka di sini nanti disebut itu ya, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun itu ya. Kadzabtum itu mendustakan itu ya, apa ora digugu gitu ya. Itu yang dimaksud di sini diantaranya itu ada Nabi Isa, itu kan tidak diakui sebagai nabi oleh kalangan Bani Israel itu ya. Malah menurut mereka itu Nabi Isa itu lahirnya kecelakaan katanya. Orang duwe bapak itu. Nabi Muhammad juga orang dianggap nabi soalnya itu bukan keturunan dari Siti Sarah itu ya. Itu dari Siti Hajar. Siti Hajar itu orang ningrat, ibaratnya orang asli apa itu ya, zuriyah gitu ya. Bukan keluarga terpandang gitu ya, bukan Bani Israel tulen. Kalau yang Bani Israel kan dari Siti Sarah yang nanti ada Nabi Yakub itu ya. Maka keturunannya Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Itu yang diakui oleh wong Yahudi itu toh. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan antara Siti Hajar dan Siti Sarah kan bapak siji, podo-podo Nabi Ibrahim. Kudune nek metune saka Nabi Ibrahim ya podo-podo dia kuwi. Nah itu ya, fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Yang taqtulun itu kan ada Nabi Bani Israel yang dibunuh itu ya. Ada Nabi Zakaria itu ya. Nabi Zakaria sama Yahya itu ya. Nah di sini karena ada nabi, termasuk nabi besar, rasul besar, Nabi Isa yang mereka dustakan, maka di sini disebut secara khusus itu ya.
Nabi Isa itu padahal sudah wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat. Bayyinat di sini kan piro-piro tondo itu ya. Tondo di sini maksudnya mukjizat. Jadi Nabi Musa kan salah satu bentuk tanda kenabian itu biasanya di Quran itu seringnya itu disebut dengan bayyinat itu ya. Bayyinat itu ada kalanya itu diartikan sebagai mukjizat. Nah, ini kan bentuknya jamak muannas salim ya. Kan mukjizatnya Nabi Isa ada banyak itu ya. Di antaranya itu menghidupkan orang mati gitu ya. Beda sama Nabi Musa itu ya. Kalau pas Nabi Musa menghidupkan orang mati itu kan aslinya wong mati diuripke terus hanya menunjukkan pelakunya siapa terus mati lagi gitu ya. Itu Nabi Musa. Tapi kalau Nabi Isa katanya dia sampai menikah dan punya anak gitu ya. Jadi ini wis mati urip malah iso beranak pinak itu ya. Berarti kan ibaratnya luwih canggih gitu ya. Upgrade-annya luwih keren gitu ya. Nah, ada ulama itu yang menafsirkan begini itu ya. Kenapa di akhir kenabiannya Nabi Bani Israel itu ya, sampai dikirim Nabi yang mukjizatnya itu seperti Nabi Isa itu ya. Nabi Isa itu kan ibaratnya dari pertama tanda-tanda kenabian aja sudah aneh itu ya. Ada orang bisa lahir dari ibu yang perawan, ibaratnya kayak gitu. Padahal aturan yang berlaku itu yang namanya orang bisa hamil kalau sudah punya suami atau dibuahi gitu ya, dibuahi sperma itu kan kudunya kan kayak gitu. Atau mukjizat-mukjizatnya juga aneh-aneh itu ya. Yang namanya umumnya orang sakit itu kan ngombe-ngombe jamu apa diapake dhisik nembe mari. Atau wong sing jenenge mati ora iso diuripke gitu ya. Apa maning bisa sampai beranak pinak gitu ya. Atau ini ya, yang salah satu mukjizatnya itu kan bisa membikin mata yang asli buta itu bisa jadi melihat lagi. Kalau umumnya kedokteran itu kan wong nek pernah bisa melihat terus kena buta kayak katarak itu nanti bisa disembuhkan lagi. Yang bisa disembuhkan kan kalau yang sebelumnya sudah pernah bisa melihat. Tapi kalau yang dari bayi terus dari sananya itu wis ora bisa ndeleng, itu nggak bakal bisa disembuhkan lagi. Tapi ibaratnya Nabi Isa itu bisa memberikan mata itu kehidupannya itu dari yang awalnya tidak berfungsi jadi berfungsi. Atau penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya saat itu bisa sembuh gitu. Nah, kata ulama itu umat Bani Israel itu kalau dilihat dari kitab ajaran-ajaran Tauratnya itu lebih kental unsur materialismenya gitu ya. Ibaratnya selama Nabi Musa itu hidup di selama Bani Israel hidup di bawah cengkraman Fir'aun itu kan mereka uripe kan rekoso ibaratnya. Ibaratnya kayak kita lah dulu pernah dijajah Belanda, mangan itu kan angel itu ya. Makanya katanya mbah-mbah kita dulu mangan seminggu ping pisan mangan ayam urung karuan iso itu ya. Maka sekali mangan ayam itu dikrokoti sebalung-balungnya. Kalau kita kan nggak mungkin gitu ya. Warung mangan ayam itu seminggu bisa berkali-kali itu ya. Kalau zaman mbah-mbah kita itu jangankan mangan ayam itu ya, mangan sego wae bumbuan itu ya. Nah, makanya makanannya itu aneh-aneh zaman orang-orang zaman dulu ya. Kodok dipangan itu ya. Terus cacing itu? Entung itu ya. Entung dipangan atau tepuk gedang gitu ya. Jeruan itu? Yang jeruan gedang jenenge apa? Pernah menangi mangan itu ya? Zaman saya kecil masih pernah makan itu soalnya yang yang putih-putihnya itu ya. Atau dalemannya itu kalau kelapa itu. Iya itu ya, putih-putihnya itu ya. Pernah makan? Pernah. Ya ibaratnya dulu kita pernah di zaman itu makanan itu susah, tapi sekarang itu mudah gitu ya. Nah, Bani Israel pun sama, ketika dulu itu hidup susah, akhirnya ketika diajak Nabi Isa itu keluar dari cengkraman Fir'aun, maka kandungan-kandungan Taurat itu lebih menekankan pada prinsip kayak Presiden Jokowi, kerja gitu ya. Terus pokoknya
kerja sing sregep sugih nang donya gitu ya. Seneng donya ya kudu sugih gitu. Jadi lebih banyak menekankan pada prinsip-prinsip kayak kemakmuran di dunia atau prinsip-prinsipnya itu lebih ke sifatnya material itu ya. Ana aturan mangan yang ketat itu ya. Ada aturan-aturan tertentu yang ajarannya itu lebih terlihat ke dalam bentuk keseharian gitu ya. Maka sama ajarannya Nabi Isa itu lebih membawa pada unsur spiritual. Makanya kalau kita lihat sembahyang neng gereja kan lebih ke itu ya, nasihatnya belas kasih gitu ya, pengampunan, belas kasih gitu ya. Itu ajaran spiritual ya. Kalau Kristen lebih menekankan ke spiritual. Kalau Yahudi lebih menekankan ke materialismenya. Ya meskipun saya belum pernah baca itu ya, belum pernah bandingin, tapi ciri-ciri itu. Nah kalau Islam itu nanti kembali lagi akan memberikan keseimbangan antara yang materi dan spiritual, itu kayak gitu. Maka di Islam itu ya sing jenenge kaji ya oleh karo kerja gitu ya, ibaratnya banyak ibadah-ibadah itu yang bisa disambi karo kerja gitu ya. Nah itu wa ayyadnahu biruhil qudus. Ada yang berupa bayinat, mukjizat-mukjizat, ada yang biruhil qudus. Ruh kudus itu di sini diartikan malaikat Jibril itu ya. Maksudnya dapat wahyu. Jadi selain dapat kitab suci juga punya mukjizat. Tapi meskipun beliau itu mendapatkan sekian banyak kelebihan itu ya, mukjizat yon duwe, terus kitab suci yon duwe, tapi ternyata tidak membuat hal itu diimani itu ya. Maka di sini dilanjutkan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Tahwa itu kan di sini apa? Artinya orang seneng itu ya. Tapi biasanya kalau gini, kalau kamu mendengar kata hawa nafsu itu negatif apa positif? Negatif itu ya. Memang kadang itu hawa itu. Tapi ini bukan Siti Hawa itu ya, beda lagi ya. Kalau di Indonesia itu lucu itu ya. Hawa nafsu itu tulisannya sama kayak Siti Hawa. Padahal kalau dalam bahasa Arab wis beda itu ya. Nah, kalau hawa itu biasanya memang konotasinya negatif kepada keinginan-keinginan yang melanggar aturan-aturan agama itu ya. Meskipun sebenarnya nafsu itu ada kalanya bisa jadi jelek, ada kalanya buruk. Tapi kalau sudah ada hawa nafsu itu biasanya nafsu yang sudah melanggar aturan-aturan agama. Kalau nafsu kan bisa positif, bisa negatif gitu ya. Kamu kalau nafsu dengan lawan jenis itu kan halal kalau nikah. Yang haram itu kan kalau pacaran itu ya, atau backstreet itu ya, atau ta'aruf Pak namanya, aneh-aneh. Ta'aruf apa ini ya, TTS itu ya, atau apalah HTS gitu ya. Yang jelas kalau nafsu kepada lawan jenis asal bojo we oleh gitu ya. Sing ora oleh kan nek ora bojo. Atau kamu mau makan enak apapun itu kan boleh. Sing penting ora babi, ora homer. Padahal panganan sing ora babi yo akeh gitu ya. Minuman yang tidak homer sing enak pun akeh. Malah si akeh sing urung pernah ke ngombe itu ya. Paling kita enak-enake ngombenan itu apa? Es teh desa gitu ya. Urung pernah ngombe sing opo gitu ya. Sing nang restoran-restoran gitu ya. Ya, jadi kalau dalam apa itu ya? Kalau kita itu dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya nafsu itu. Nafsu itu konotasinya negatif semua itu kan enggak. Ada nafsu yang positif, ada yang negatif. Kalau yang negatif itu yang biasanya ada hawa nafsu gitu ya. Maka di sini la tahwa anfusukum itu ya. Ya la tahwa anfusukum itu gini. Kita kan sering itu ya, sering mungkin diajarkan itu ya oleh para guru atau oleh para kiai itu ya, bahwasanya yang namanya kesenangan itu kan ada batasnya itu ya. Atau kita itu hati-hati kalau kita benci sama seseorang, jangan sampai kita itu salah benci seseorang. Ya. Ada orang itu mungkin yang mengharapkan kita jadi orang baik, tapi malah kita benci. Gitu ya. Malah sebaliknya, orang yang justru ngajak kita elek malah disenangi. Nah itu
Jangan sampai kita itu salah membenci atau menyukai seseorang. Apalagi Bani Israel saat itu dilalah malah getingin nabine gitu ya. Padahal nabine itu jelas-jelas mereka yang berharap apa? Orang yang paling mengharapkan kita jadi orang baik itu kan nabi itu ya. Selain itu juga ada orang tua. Ya makanya jangan sampai kita itu malah salah menjadikan musuh itu ya. Wong tuane dewek malah dimusuhi, apa gurune dewek dimusuhi gitu ya. Atau koncone dewek juga dimusuhi. Padahal sing jenenge konco ya kudune ya di API gitu ya. Nek disayang ya pilih-pilih dulu gitu ya. Kalau sayangnya sama yang lawan jenis ya modus itu namanya itu. Nah itu latahwa ang fusukum itu ya. Setiap ada tadi ya nabi, yang namanya nabi atau orang yang mengharapkan kita baik itu kan kadang wajar itu ya, kadang mesti ngelingke itu ya. Ada yang kita salah diingatkan, ada yang kita itu tidak sesuai diingatkan. Tapi mereka itu kan apa? Istakbartum itu ya. Istakbaro itu kan di sini diartikan apa? Gumede itu ya. Gambarannya itu gini, kamu kalau badan kamu besar, itu namanya apa? Gendut itu ya. Tapi kalau kamu orang yang badannya kecil tapi merasa badannya gendut, itu apa? Apa? Kalau yang bahasa Jawa itu ada itu ya, gede sirah itu apa? Gede sirah atau yang lain itu ya, apa? Gede ndas. Istakbara itu gambarannya kayak gitu ya. Misalnya gini, kamu itu sepatu kamu harganya 100.000, mereknya Balenciaga itu ya. Balenciaga itu 100.000 ori apa KW itu? Atau sepatu yang kamu tahu mahal itu apa? Selain yang kamu tahu mahal wis ojo Balenciaga, yang kamu tahu mahal itu apa? Apa? Nike. Sepatu kamu mereknya apa emang? Ardiles. Ardiles. Anggaplah itu ya, kamu Egel itu ya, sepatu Egel, tahu Egel. Itu kan lambangnya meh podo karo Nike itu ya, Nike itu ya. Kamu beli sepatu Egel ori regane 300.000, tapi kamu itu perasaan itu seperti pakai Nike itu ya. Kemana-mana bilangnya ini loh sepatuku Nike gitu ya. Harganya 1 juta, ngomongnya kayak gitu. Tapi regane itu aslinya 300.000. Mereknya juga kok Eger apa tadi? Egel gitu ya. Atau kamu pakai barang KW tapi kamu ngomong-ngomong di depan umum koyo-koyo itu barang ori. Itu namanya istakbaro itu ya. Levelmu 100.000 tapi ngaku nih 1 juta. Nah itu kan gitu. Ada orang yang membenci Nabi, itu biasanya orang yang membenci Nabi itu kan berarti mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Nabi gitu ya. Atau misalnya kamu itu geting karo wong sing ngajak apik itu ya. Berarti kan kamu dalam hati itu orang yang ngajak ini kok wani-wani men ngajak aku gitu ya. Kaya orang duwe kerjaan atau gimana itu. Nah itu ibaratnya kalau kamu tersinggung kalau diajak ke arah kebaikan itu kan kamu sebenarnya secara nggak sadar itu kamu lagi menganggap kebaikan itu tidak baik untuk kamu, atau kamu menganggap orang yang ngajak apik itu sebenarnya tidak sebaik diri kamu, akhirnya kamu kan merasa tersinggung gitu ya, padahal sebenarnya kamu itu di bawah orang itu namanya istakbaro itu ya. Atau mungkin kalau anak kecil itu ya, kamu pernah dipukul sama anak kecil gitu ya, terus kamu pura-pura sakit ya, terus anak kecilnya merasa dia itu kuat sudah memukul kamu, itu namanya istakbaro itu ya. Sebenarnya kekuatannya cilik tapi koyo-koyo gede, ngerasanya koyo gede. Tapi kalau kamu itu namanya tawadu, sebenarnya kamu luweh atos tapi ngaku nih koyo-koyo keloro. Nah itu ya. Tawaduk sama takabur itu pasti selalu berbanding terbalik gitu ya. Kalau tawaduk itu kamu sebenarnya harga 1 juta tapi merasa kayak harga 100.000. Tapi sing jenenge takabur atau istakbaro itu rego 100.000 tapi rasa-rasane kaya rego
1 juta. Nah ini terjadi kepada Bani Israel yang dilalah mereka itu tidak ngimani Nabi itu ya, tapi ini hanya ke orang oknum aja itu ya, tidak semua itu ya. Nah kalau mereka sampai tidak suka terhadap ajakan Nabi itu berarti mereka istakbaro itu ya, nganggep Nabi ini sing berada di bawah level mereka. Maka kalau orang sudah menganggap nabinya itu nabi yang apa itu, bagi mereka itu orang becus itu ya, maka kemungkinan 2 itu ya, kalau nggak dibunuh ya didustakan kan, kayak gitu kan. Awakmu nek orang ngandel dikandani kan mesti mengapa tadi, mendustakan. Akhirnya kamu menegasikan apa, menolak itu ya, menolak ajakan Nabi. Wis kono salat dhewe. Ibaratnya kayak gitu. Kalau kamu merasa itu bukan hal yang baik, itu kan kamu otomatis tidak mau mendengarkan atau otomatis kamu menolak ajakan itu. Itu yang istilah di sini itu kadzabtum itu ya. Apa itu? Gorohake itu ya. Tapi ini beda ya. Beda antara gorohake sama malas itu ya. Kalau kamu mungkin selama ini ketinggalan sholat atau kelalen sholat itu kan karena malas. Tapi kalau yang gorohke itu yang sampai pada level kita itu menganggap sholat itu ora penting gitu ya. Apa toh salat koyo ngono tok jengkang-jengking misalnya kayak gitu ya. Aku salat, aku ora salat yo, insyaallah urip yo aman-aman baik gitu ya. Atau menganggap salat itu bukan apa ya, bukan perintah yang logis diperintahkan oleh Allah. Misalnya sampai kayak gitu, itu namanya gorohake gitu ya. Tapi kalau kita hanya males atau ketiduran, itu hanya bukan gorohke gitu ya. Hanya memang kita aja yang belum bisa melihat perintah sholat itu sebagai perintah yang penting untuk segera dilaksanakan. Hanya sekedar prioritas saja ya, skala prioritasnya aja. Tapi kalau sampai kadzabtum itu kan sampai menganggap perintah itu salah. Nah, maka kebencian itu hati-hati itu ya, jangan sampai kita nanti efeknya kalau nolak ajakan, bisa jadi nolak ajakan sing bener atau bisa jadi malah sampai memusuhi itu ya. Cuma kan di sini dicontohkan itu derajat permusuhan yang paling tinggi itu ya, yang namanya membunuh. Tapi seenggak-enggaknya itu kalian besok ya, kita kan nggak tahu ya kamu bakalan jadi apa. Bisa jadi kamu jadi politisi, terus lawanmu kiai gitu ya. Apa itu ya, paling enggak itu sengit apapun permusuhan yang terjadi di antara kalian, yo pilih-pilih lah, ojo ngasih musuhi ya musuhi kiai gitu ya, musuhi mbok sing biasa-biasa wae gitu. Apa maning sing ngasih ngirim-ngirim santet apa gitu ya, apa ngasih mateni ya kiai gitu ya. Atau mungkin sekarang kan yang lagi rame itu ya, ya mungkin bisa jadi kiai itu bisa jadi salah itu ya, wajar itu jenenge wae menungso. Tapi ya, tapi bukan berarti terus kalau orang itu salah terus kita bisa seenaknya kita itu menghina-hina orang itu ya. Mungkin kalau sekedar kita itu bikin statusnya masya Allah mulut harus dijaga gitu ya, misalnya kayak gitu, itu wajar. Tapi kalau sampai menyampah-nyampahkan orang lain gitu ya, mungkin kita keluar kata apa itu, kebun binatangnya metu kabeh itu ya. Hanya karena orang itu mungkin salah mengucapkan terus kita sampai ikut memaki-maki itu ya. Nah, itu berarti kan kita personal itu ya, menyerang personal. Kalau kita menyerangnya tindakannya itu kan mesti tidak perlu bawa-bawa kosakata binatang itu ya, cukup apa gitu ya. Itu maka apa namanya ya, memang hal yang paling susah di manage itu kalau kita sudah dewasa itu malah justru itu rasa benci kepada orang lain itu ya. Kalau rasa seneng kan gampang gitu ya. Neng dindi sing jenenge seneng ya gampang diatasi ya. Paling kamu aja kalau misalnya bucin itu aja yang susah itu ya. Dikandani orang gugu-gugu gitu ya. Ya fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Nah ini memang apa ini ya, salah satu kisah kalau boleh dibilang itu tragis ya. Maksudnya mereka itu ibaratnya kan kelompok itu ya, atau bani. Karena sampai sekarang itu kan
orang Yahudi kan masih itu ya, ibaratnya masih menganggap mereka itu darahnya darah Nabi itu ya, karena masih menjaga apa itu nasab itu ya. Cara sekarang ya anak sensus nasab. Kalau kita kan nggak ada, adanya sensus penduduk itu ya. Karena kita warga biasa. Kecuali kalau kalian Habib gitu ya, kan ada sensus nasab. Kalau orang Yahudi itu ada sensus nasabnya. Oh berarti kapan kamu agamanya Yahudi ya kamu keluarga Nabi gitu ya. Tapi keluarga Nabi kelakuannya koyo ngono gitu ya. Mending nek wong biasa gitu ya. Kita misalnya ibadahnya pas-pasan. Oh, memang kita anaknya orang biasa, tapi nek anaknya Nabi gitu ya. Apalagi keluarga Nabi itu kan mesti akan jadi omongan wong liya gitu ya. Maka banyak itu ya kalangan Yahudi itu atau Bani Israel terutama ya. Banyak dikritik di Quran itu soalnya gitu apa namanya paling banyak dikirim nabi atau paling ibaratnya paling dekat dengan kenabian karena mereka itu ibaratnya ada nasab apa itu menjaga tadi ya hubungan darah itu ya kekeluargaan, tapi ternyata itu tidak menjamin mereka jadi orang yang baik. Meskipun begitu ya kita tidak menutup kemungkinan akan melakukan kesalahan yang sama. Maka meskipun ini lagi gibahin kesalahan orang itu ya, kita juga harus hati-hati jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan yang sama. Ada wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada manfaatnya dan Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada jadwal UAS belum?